saya Nabila Lestari Sada dengan NIM 20070250033. Saya dari kelas 6B. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Agung Haryanto, MNC. Oke, baik. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang manajemen resiko operasional bank syariah. Pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang apa sih yang dimaksud resiko operasional. Menurut peraturan BI nomor 13 garing 23 PBI garing 2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah, yang dimana resiko operasional merupakan suatu resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, lalu adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengaman, perselisihan, dan sebagainya proses. Lalu risiko ini mencakup 5 hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum. Adapun internal fraud, external fraud, praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik, serta gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem dan kesalahan proses serta eksekusi merupakan kejadian resiko operasional yang digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian. Lalu, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen yang penyebab resiko operasional, yaitu ada 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu resiko kegagalan proses faktor internal. Resiko faktor internal adalah resiko yang berhubungan dengan proses atau prosedur bank atau day-to-day operation. Dapat terjadi potensi resiko operasional sebagai contoh, dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap, kurangnya pengawasan, kesalahan transaksi, kesalahan pemasaran produk, dan pengendalian atau pengawasan yang tidak memadai. Komponen yang kedua yaitu resiko kegagalan proses SDM atau sumber daya manusia. Resiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia juga bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas, atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah. Sebagai contoh, secara umum terkait dengan kesalahan manusia atau human error. Antara lain karena ketidaktahuan, lalu ada ketidakcakapan atau kurang terampil, lalu ada kelalaian atau kecerobohan. Komponen yang ketiga yaitu resiko kegagalan proses sistem. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama resiko operasional. Sebagai contoh, kerusakan data, kesalahan entry data, pengawasan yang tidak sesuai, kesalahan program, kegagalan sistem TI, lalu ada masalah keamanan sistem. Lalu komponen yang keempat yaitu resiko kegagalan proses faktor eksternal. Meskipun bank memiliki kontrol yang kecil terhadap kejadian yang terjadi di luar atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali, namun kejadian eksternal ini tetap perlu dikelola. Sebagai contoh, risiko eksternal yang sering menimbulkan resiko adalah perubahan perundang-undangan yang sifatnya mendadak tanpa diduga-duga seperti perubahan undang-undangan hak konsumen atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu identifikasi resiko operasional. Identifikasi resiko adalah mempertimbangkan semua aspek dari situ saat ini dan yang akan datang, lingkungan, dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi resiko, pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan. Oleh karena itu, identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia, maka akan didapat klarifikasi kejadian resiko operasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu low frequency atau low impact. Perusahaan atau bank mengabaikan kejadian ini karena biaya mengelola dan memonitor lebih tinggi dari kerugian yang akan timbul. Yang kedua adalah low frequency atau high impact. Kejadian yang paling menantang pada perusahaan atau bank, jenis kejadian ini yang paling sedikit dipahami dan paling sedikit diprediksi. Lagi pula kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar bahkan membuat bangkrut. Ketiga ada high frequency, yang dimana kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keempat ada high frequency, yang dimana kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi maka perusahaan atau bank dengan cepat akan bangkrut. Selain itu, kerugian tidak boleh terjadi terus-menerus atau supervisor akan mengambil tindakan menyelesaikan praktik bisnis yang buruk. Lalu, pembahasannya keempat yaitu menganalisis kadar pengawasan resiko, yang dimana level-level resiko atau taksiran resiko operasional ini menjelaskan semua dampak dari semua potensi yang terkait dengan operasional, yaitu 1. Sangat tinggi atau extremely high.
Kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua ada tinggi atau high. Kehilangan kemampuan untuk memenuhi persyaratan standar operasi. Yang ketiga ada sedang atau medium. Turunnya kemampuan dalam pemenuhan persyaratan standar operasi. Yang keempat rendah atau low. Tidak atau sedikit berdampak pada penyelesaian operasi. Yang kelima ada sangat rendah atau residual risk, yang dimana risiko tersisa setelah dilakukan usaha pengurangan risiko. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu tentang pengendalian risiko operasional. Untuk pengendalian risiko operasional bank ditempuh dengan melaksanakan beberapa tahap pengendalian sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghindari risiko atau risk avoidance. Yang pertama yaitu menghindarkan resiko atau resiko avoidance. Yang kedua menerima resiko atau risk acceptance. Yang ketiga mengalihkan resiko pada pihak lain atau risk transfer. Yang keempat mitigasi resiko dengan melakukan kualitas kontrol. Oke baik, pembahasan yang terakhir yaitu ada pengukuran resiko operasional. Basel II mensyaratkan agar bank menghitung atau mengukur dan mengalokasikan modal dengan cara yang serupa dengan resiko kredit dan risiko pasar. Metode pengukuran pertama yaitu pendekatan indikator pasar atau basic indicator approach, yang dimana membuat cadangan kerugian sebesar X% atau misalnya nih 5% dari rata-rata pendapatan operasional bruto selama 3 tahun terakhir. Yang kedua ada pendekatan standar atau standard approach. Dalam pendekatan standar ini membuat cadangan kerugian dengan memperhitungkan kontribusi dari aktivitas utama bank seperti pembiayaan, pemasaran. Yang ketiga ada pendekatan pengukuran lanjut atau advanced measurement approach. Model internal yang dibuat sendiri oleh bank dan harus mendapatkan persetujuan dari regulator atau supervisor atau OJK. Oke, cukup sekian penjelasan materi tentang manajemen resiko operasional bank syariah yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.